Di balik aroma busuk dan sunyi kampung, kutukan nenek moyang menunggu. Aku anak sulung dari 10 bersaudara, tapi sejak kecil aku selalu merasa seperti beban. Ibu, yang dulu sering memarahiku tanpa sebab, berubah menjadi sosok yang semakin dingin dan penuh kemarahan setelah bercerai dengan ayah. Rumah kami, yang dulu hangat, kini hanya dipenuhi bau sampah busuk dan kesunyian yang mengerikan. Setiap kali aku dan suami pulang, yang menunggu bukanlah pelukan hangat, tapi kesuraman dan kotoran yang membusuk. Suami yang biasa tegas pun mulai ketakutan, apalagi aku. Rumah itu seperti menelan energi kami, membuat kami lemas, seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Malam pertama kami tidur di rumah itu, aku terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamar. Suara itu seperti memanggil namaku, tapi saat aku lihat, hanya ada bayangan hitam berdiri di balik kaca yang pecah. Aku merasakan tatapan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Suami mencoba menyalakan lampu, tapi listrik tiba-tiba mati. Dalam gelap, aku mendengar suara langkah kaki berat berjalan mendekat, tapi saat lampu menyala kembali, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpiku, aku melihat ibu dengan wajah mengerikan, mulutnya terbelah lebar sampai ke telinga, menjerit tanpa suara. Dia mengejarku di lorong rumah, tapi lantai berubah menjadi rawa berlumpur yang menyedot kakiku. Aku terbangun dengan badan basah oleh keringat dingin. Pernah suatu malam, aku bangun karena suara bayi menangis di kamar sebelah. Tapi saat aku ke sana, kamar itu kosong, hanya ada tumpukan sampah dan bau busuk yang makin menyengat. Aku tahu itu bukan suara manusia biasa. Adik-adik yang tinggal di rumah itu bilang tak ada yang aneh, tapi aku tahu mereka juga takut. Aku mendengar mereka berbisik tentang arwah yang marah dan rumah yang sudah terkutuk. Kata mereka, sejak ibu cerai, rumah itu menjadi sarang energi negatif dan roh-roh yang tak bisa beristirahat. Suatu malam, aku lihat sosok hitam berdiri di ujung lorong. Wajahnya samar tapi matanya merah menyala seperti bara api. Aku hampir pingsan saat sosok itu menatapku langsung. Aku tak sanggup lagi. Suami ingin aku kuat, tapi aku tahu. Rumah itu bukan sekadar rumah, ia adalah neraka kecil yang menjerat kami. Setiap kali aku ingat rumah itu, darahku membeku dan hatiku penuh ketakutan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku durhaka? Atau aku hanya manusia yang berusaha melindungi diri dari kegelapan yang mengintai di balik tembok rumah tua itu? Aku takut suatu hari aku atau keluargaku akan hilang, ditelan oleh kutukan rumah busuk itu. Maka aku memilih pergi, menjauh, dan berdoa semoga rumah itu dan penghuninya bisa menemukan kedamaian, atau setidaknya jangan menggangguku lagi. Malam itu, udara di rumah makin dingin sampai menusuk tulang. Lampu-lampu mati mendadak. Gelap pekat menyelimuti seluruh ruangan. Aku dan suami berpegangan tangan, berusaha tenang, tapi napas kami memburu. Tiba-tiba, dari sudut gelap terdengar suara tawa kecil yang merayap seperti ular, seram dan tak wajar. Suami mencoba menyalakan korek api, tapi apinya padam berkali-kali seolah ada angin gaib yang tiupkan. Jangan takut, bisikku pada diri sendiri. Tapi suaraku gemetar. Di depan pintu kamar, perlahan muncul bayangan hitam yang membentuk sosok ibu. Matanya merah menyala, tatapannya menusuk hingga aku merasa jiwaku terkoyak. Kau takkan pergi, suaranya berbisik serak, membekukan darahku. Suami mencoba menenangkan dan berkata, kita pulang sekarang. Tapi pintu kamar tertutup keras, terkunci tanpa ada yang menyentuh. Suara-suara aneh makin bertambah, jeritan bayi menangis. Derap langkah kaki tanpa arah, dan bau busuk yang makin menyengat. Aku merasakan tangan dingin mencengkeram pundakku. Kulirik ke belakang, tak ada siapa-siapa, tapi aku tahu. Sesuatu yang gaib sedang menahanku. Dengan sekuat tenaga, suami memecahkan kaca jendela dan kami lompat keluar. Meninggalkan rumah itu yang kini seperti monster hidup yang bernafas dan menuntut kami kembali. Sejak malam itu, aku tidak pernah kembali. Kutukan itu tetap tinggal di sana, mengintai siapapun yang berani menginjakan kaki. Rumah busuk itu bukan hanya tempat berlindung, tapi neraka yang membelenggu jiwa. Setelah malam itu, aku dan suami pindah jauh. Mencoba melupakan semua kengerian, tapi entah kenapa, mimpi buruk itu tak pernah pergi. Di dalam mimpiku, aku masih melihat rumah itu.
dengan jendelanya yang pecah dan suara tawa kecil yang mengganggu. Suatu malam, saat aku terjaga, kulihat bayangan samar berdiri di ujung kamar, wajahnya bukan ibu, tapi sosok lain. Lebih gelap dan lebih penuh dendam. Aku tak bisa bergerak, hanya bisa berbisik, tinggalkan aku. Besoknya, aku terima pesan di ponsel dari nomor tak dikenal, kau boleh lari. Tapi rumah itu akan selalu ada di dalam darahmu. Aku sadar, kutukan itu bukan hanya di rumah itu. Kutukan itu melekat dalam darah dan jiwa keluargaku. Dan yang paling menakutkan, adikku yang paling kecil tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat kami sedang sibuk dengan urusan di kota. Aku tahu, rumah itu belum selesai dengan kami. Dan mungkin, suatu hari, kami harus kembali. Tapi bukan untuk membersihkan rumah, melainkan untuk menghadapi kegelapan yang tak pernah benar-benar pergi.